Halo. Selamat siang, Pak Yudi dan Ibu Ira. Selamat datang di channel saya, Anakku Pasti Bisa. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya dan untuk kesediaannya untuk sharing bagaimana tips-tips menjalankan peran sebagai orang tua dengan 3 anak yang hebat-hebat. Dari ketiga anak ibu ya, Joanne dan Jason kan sekarang sudah meningkat ke level university ya, sudah dewasa. Anak yang satu di UGM di perguruan tinggi nasional, dan yang Jason mendapat beasiswa 100% dari Taiwan ya Bu ya. Ya. Kan anak-anak dari kecil pasti diberi kebebasan dan akhirnya memilih, apakah itu keinginan ibu dan bapak untuk Joanne melanjutkan di UGM dan juga Jason ke Taiwan, dan Zaber sih masih SMP nih. Saya ngobrolnya tentang 2 anak ini dulu nih yang di university level. Waktu pertama apakah kita mengarahkan dia ke UGM lalu milih kimia? Tidak. Jawabannya tidak, karena itu pure dia sendiri yang ambil keputusan. Jadi kami sebagai orang tua dari kecil memang sudah memberikan kebebasan. Kalau kamu ambil keputusan, kamu harus berani mengambil istilahnya tanggung jawab terhadap semua keputusan yang kamu ambil. Ya, itu makanya dari kecil SD juga kami hampir nggak pernah nemenin mereka tuh kalau lagi ujian atau tes, Bu. Ya, kami jadi independen ya mereka ya Pak ya, di kebebasan dan kepercayaan ya. Ya, dan demikian juga untuk Jason dulu kemarin juga milih Taiwan. Saya waktu itu ingat waktu ada pameran pendidikan Taiwan, iseng-iseng aja saya sama Jason lihat waktu itu di Pullman Central Park. Ya, ada brosur banyak, kami cari informasi. Ternyata kok ya peminatnya banyak, karena waktu itu kan ada 30-an universitas dari Taiwan datang. Lalu ngumpulin brosur, cari informasi, ya ternyata Jason tertarik pada 3 universitas di sana. Ya, dan 3-tiganya dia apply, puji Tuhan keterima semua. Dan yang 2 lainnya lebih dulu memberikan konfirmasi sebetulnya. Mereka juga kasih istilahnya semacam beasiswa, tapi justru yang dia inginin nih sampai detik-detik terakhir belum ada keputusan. Kamu juga, ya sudah, tunggu saja gitu loh. Ya cuma seminggu sebelum tanggalnya ternyata memang baru diputuskan, dan puji Tuhan dia masuk ya. Dari beberapa orang Indonesia yang mengajukan lamaran untuk beasiswa kan dia termasuk yang 18 di situ. 18 kemarin. Ya. Kalau Ibu tadi bilang Joanne sendiri sudah kepengen istilahnya nanti kedepannya memproduksi misalnya kosmetika. Nah, itu mulainya di kelas berapa? Dan apakah ada kegalauan juga, kayaknya kimia, kayaknya biologi, kayaknya apa, itu apakah ada kegalauan seperti itu, atau memang sudah dari awal itu udah pasti oke, saya mau memilih kimia seperti itu? Oh ya, tetap ada Bu, tetap ada gitu ya. Jadi awalnya itu Joanne itu lebih tertarik ke kedokteran Bu, sebenarnya ya. Tapi akhirnya, ya ini sekali lagi sistem IB itu sangat membantu sekali ya. Di tugas akhir Bu, kalau nggak salah tugas akhir di kelas 12 apa ya yang suruh bikin kayak full research project. Iya, ya. Nah itu kan dia termasuk yang dinilai bagus juga ya hasilnya Bu ya. Jadi dia nggak tahu gimana ceritanya si Joanne itu bisa mengangkat topik berhubungan dengan kosmetik gitu. Jadi pertumbuhan mikroorganisme di itu Bu, di kosmetik yang kalau di mall-mall suka dicoba-coba orang itu loh Bu. Oke. Tester ya, itu mikroorganismenya seperti apa. Nah dia seperti itu gitu topiknya. Nah dari situlah dia ada ketertarikan gitu Bu mengenai yang berbau-bau kimia dan teman-temannya itu ya, dan ke arah kosmetik. Lalu dari situ dia search sendiri bahwa di perguruan tinggi sini mana gitu ya yang bisa sesuai dengan apa yang dia cari. Tapi akhirnya dia berpikir bahwa Mami kayaknya aku ke UGM aja gitu. Ya udah kalau kamu sudah tentukan di situ lakukan gitu, dan coba gitu masuk gitu. Ya puji Tuhan sih diterima ya Bu, seperti itu. Dan sampai sekarang gitu sudah hampir selesai, udah skripsi Bu. Doain semoga ya. Tahun ini bisa sangat aktif ya di kegiatan mahasiswa. Aktif. Jason juga aktif di kegiatan di OSIS di sini ya.
Iya, iya. Kayaknya si Joan juga dulu aktif juga kan? Jadi Aktif. salah satu steering committee di OSIS juga kan di SVP? Iya, iya, iya. Puji Tuhan didukung teman-temannya untuk sempat menjadi presiden konsil ya Bu ya waktu itu Ya. di angkatannya Joan. Ya, saya cuma berpesan sama anak-anak aja Bu bahwa saat kalian di SMA khususnya itu gunakan waktu sebaik-baiknya ya. Maksudnya bukan cuman ya saya tidak bilang bahwa kalau akademik aja itu jelek, bukan ya Bu ya, tapi maksudnya masa untuk apa ya istilahnya berorganisasi khususnya itu suatu pengalaman yang nggak bisa di recall balik lagi gitu, maksudnya nggak bisa aduh nanti aja gitu ya. Jadi sedini mungkin kalian apa ya cari pengalaman di sana. Dan itu ternyata berguna, terutama Jason ya Bu Yusin ya. Jason itu tadi saya juga baru sempat berdiskusi juga ya, karena tadinya mau bergabung ke interview ini, cuman ada kelas lagi ternyata jadi tidak bisa. Tadi saya sempat tanya gitu ya ke Jason ya. Ternyata saya dapat bahwa salah satu keuntungan gitu ya berorganisasi waktu SMA, kemudian ikut ekstrakurikuler basket. Basket ini kan kemudian suka ada tanding dengan sekolah lain, ya dia melebarkan apa istilahnya networknya ya, teman-teman di luar dari teman sekolahnya itu ternyata berguna sekali saat dia membuat keputusan untuk sekolah di Taiwan ini masuk ke university mana Bu. Jadi dia itu sempat menghubungi temennya yang dulu pernah berkenalan saat basket gitu ya. Kebetulan dia sekolah di universitas di Tamkang University ini yang di Taiwan ini. Nah dari situ dia bisa cari info lebih dalam lagi gitu loh. Ya, nah, iya. Bolehkah saya menanyakan ini mendapat beasiswa kan banyak sekali istilahnya competition-nya ya, competitors-nya itu banyak. Dan tadi Bapak bilang Jason adalah salah satu penerima beasiswa dan urutannya urutan ke-18, which is itu bagus banget ya. Nah, bagaimana sih cara persiapannya? Tadi kan Bapak bilang datang ke exhibition, ya, kemudian mengumpulkan semua informasi. Lalu Ibu bilang, oh iya dia punya network yang ternyata teman-temannya juga sudah ada di Taiwan juga, dia tanyakan itu. Apalagi ya yang disiapkan? Misalnya bahasa. Ini kan bahasanya berbeda. Apakah kuliahnya ini di Tamkang ya namanya ya? Tamkang ya, Tamkang nah, University. Itu menggunakan bahasa Mandarin atau menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari segi bahasa apa saja yang disiapkan? Kita ingin parents yang ada di rumah ini juga bisa belajar nih bagaimana sih menyiapkan anak-anak kita biar bisa mendapatkan beasiswa di Taiwan. Ya. Nah, apa namanya? Sekarang sih ya keuntungan anak-anak zaman sekarang itu walaupun kuliah di Cina, ke Taiwan gitu ya, yang zaman dulu kalau mau kuliah ke sana itu harus bisa bahasa Mandarin ya Bu ya, baru bisa sekolah di sana, atau sengaja ke sana dulu belajar bahasa setahun baru kemudian baru masuk ke kuliahnya yang sebenarnya gitu ya. Tapi sekarang itu ada kemudahan ternyata ya untuk anak-anak yang memang bisa pengantarnya itu bahasa Inggris Bu ya. Jadi Jason ambil itu pengantarnya bahasa Inggris. Jurusannya apa Bu kalau boleh di-sharing lagi? International business. Ya, international business ya. Jadi tidak perlu istilahnya menggunakan 1 tahun untuk belajar bahasa Mandarin dulu Bu. Ternyata nggak perlu seperti itu. Jadi masuk memang sudah memilih sebagai international student gitu ya. Jadi memang sudah ambil untuk pengantarnya yang bahasa Inggris. Nah, nanti dari situ di formnya itu tadi saya juga baru bertanya ya Bu ya. Jadi di formnya itu ternyata ada pilihan Bu. Mau ambil beasiswa itu langsung itu ada pilihannya gitu. Jadi waktu dipilih itu beasiswanya juga macam-macam ya. International student itu sendiri atau beasiswa dari dia sebagai orang Cina ya, keturunan Cina, itu ada macam-macam Bu kategorinya gitu. Dan Jason ya ada spesifiknya, kamu mau ambil beasiswa itu dari yang mana nih, dari pihak yang mana yang mau membiayai kamu gitu ya. Nah
Jason waktu itu ambil strateginya seperti ini Bu. Kebetulan ada pilihan yang memang untuk orang Indonesia Bu. Ya, jadi dia pikir itu strategi aku Mami katanya. Kalau aku ngambil dari yang international student, berarti kan itu worldwide ya. Nanti berarti terlalu banyak saingannya katanya gitu kan. Jadi dia ambil strategi yang udahlah aku yang khusus orang Indonesia saja gitu ya. Jadi dia ambil ke situ. Dan ternyata setelah itu nanti ada yang menghubungi Bu. Yang menghubungi ternyata adalah alumni dari orang-orang Indonesia yang lulusan Tamkang itu Bu. Gitu. Jadi mereka lah kumpulannya ya Bu ya. Iya, mereka lah yang membiayai atau memberi beasiswa ke istilahnya kayak adik-adik kelasnya ya seperti itu. Oh, jadi ini beasiswanya donaturnya adalah orang-orang Indonesia yang lulusan Tamkang University. Ya. Nah, kalau boleh sharing kira-kira dalam satu per bulannya kira-kira kalau menyekolahkan anak dengan beasiswa tuition fee-nya sudah mendapatkan scholarship dan tinggal living cost-nya itu kira-kira more or less besarannya bagaimana ya Pak? Iya, uang kuliah itu satu semester sekitar satu semester 30 kali 2 60 lebih lah. Untuk uang sekolahnya ya? Ya, selama 1 tahun. Nah, itu yang free ya Pak ya? Ya, lalu ada uang asramanya itu sekitar setahunnya, satu semester ya, itu sekitar 10 juta. 1 semester ya? 1 semester. Untuk biaya hidup sih paling nggak nanti mungkin ya per bulannya saya kasih sekitar 5 jutaan ya Bu ya, di sana. Oke, ini kan Bapak udah punya 2 nih, satu yang di Indonesia, satu yang di Taiwan kan? Ya. Nah, kalau Joanne sendiri dibandingkan dengan ini kan Yogyakarta dan nih, jadi mungkin bagi para smart parents yang ada di rumah ini membandingkan, kadang-kadang kan mereka berpikiran bahwa aduh kalau keluar negeri biayanya kayaknya nggak kuat deh misalnya. Tapi kalau ibu bandingkan nih Jogja dengan Taiwan nih biaya hidup aja, karena tadi kan tuition fee sudah dapat scholarship ya. Nah itu bagaimana ya bedanya? Ya masih, ini sih Taiwan juga masih meraba-raba Bu. Ya belum tahu realnya sih Bu sebenarnya ya, belum tahu realnya. Ya. Cuman waktu saya pernah ke Taiwan itu hampir sama sih Bu dengan Indonesia ya, nggak terlalu berbeda. Ya? Iya hampir sama. Yang Joanne itu di Jogja sebulannya kira-kira berapa ya? Oh kalau kosnya itu sekitar, ya tapi kalau di sana tuh memang sekitar 2 jutaan lah Bu ya untuk yang sudah dengan apa ya, dengan AC gitu dan dengan kamar mandi dalam gitu sekitar 2 jutaan. Kalau dibandingkan berarti hampir sama banget ya. Tadi Bapak bilang 10. Iya, hampir sama. Biaya dormitory di Taiwan itu untuk 1 semester berarti kan hampir sama nih. Hampir sama. Biaya hidup di Taiwan dengan biaya hidup di Jogja itu hampir sama ternyata para parents sekalian. Hampir jadi, sama. Ya ada yang berpikiran bahwa di luar negeri itu jauh lebih tinggi, ternyata hampir sama kalau dibandingkan hidup di Taiwan dengan hidup di Jogja. Oke. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Sama-sama. Dan kalau misalnya ada dari para smart parents yang ingin tanya lebih lanjut, bisa melalui komen atau nanti bertanya, nanti saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu yang sudah men-sharingkan pengalamannya, Pak Yudi dan Bu Ira. Terima kasih sekali untuk waktunya, sharingnya sangat berguna sekali, dan sukses selalu bagi Pak Yudi dan Bu Ira serta Joanne, Jason, and Javier. Terima kasih Bu.